Bab 336. Tuan Williams. Tuan Williams yang mana? Mungkinkah dia bos-bos? Yah, hanya bos-bos yang bisa membuatnya bertindak seperti itu. Kesadaran yang tiba-tiba itu membuat semua orang berkeringat dingin. Mengapa bos-bos terlihat seperti pengemis, dengan pakaian usang dan santana jadul? Bahkan kita memiliki hal-hal yang lebih baik dari dia. Untuk apa kamu berdiri? Berlututlah, teriak T-Rex. Lutut semua orang tertekuk, dan mereka jatuh ke tanah serempak, memohon belas kasihan Zeke. Adapun pria botak, dia merasa seperti dia bisa mengalami serangan panik di sana dan kemudian. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang diancam beberapa saat yang lalu adalah atasan bosnya. Jika mereka benar-benar mengikuti aturan, bosnya akan menguburnya hidup-hidup dalam pot dan melemparkannya ke sungai, atau setidaknya memaksanya untuk menusuk dirinya sendiri. Semuanya sudah berakhir. Aku sudah selesai. Daging mati. Jangan khawatir. Kamu hanya menjalankan tugasmu sebagai penjaga, jadi aku tidak akan menghukummu karena bertanggung jawab, kata Zeke. Pernyataannya yang ramah seperti kesempatan kedua untuk hidup. Semua orang menghela nafas lega dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sepertinya bos-bos memiliki temperamen yang jauh lebih baik. Mereka tidak akan seberuntung itu jika itu adalah orang yang berbeda. Namun, kata Zeke, berbalik untuk melihat pria botak itu. Pria botak itu menggigil, dan bau amonia mulai menyebar di udara. Dia ketakutan sampai-sampai dia mengompol. Tuan Williams, tolong, lepaskan saya. Saya punya keluarga yang harus diberi makan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kata Zeke. Namun, kamu sepertinya tidak percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku bisa menjatuhkanmu dengan satu tamparan. Mengapa aku tidak menunjukkannya sekarang? Tidak, Tuan Williams, saya percaya Anda. Tidak perlu membuktikannya. Pria botak itu tergagap. T-Rex membanting tinjunya ke kepala pria botak itu dan berteriak, diam dan bekerja samalah dengan Tuan Williams. Oh oke, pria botak itu tergagap. Tanpa pilihan, dia menjulurkan kepalanya ke depan dan menutup matanya. Kenyataannya, dia masih tidak yakin bahwa Zeke bisa menjatuhkannya dengan satu tamparan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghibur Zeke sekali saja dan berpura-pura pingsan. Zeke mengangkat telapak tangannya dan membawanya ke atas kepala pria botak itu. Seketika, tubuh pria botak itu terbang ke dinding ruangan sebelum menabrak semen tebal dan menjatuhkan diri ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras. Kemudian, dia pingsan seketika. Namun, para penjaga belum yakin. Bahkan, mereka benar-benar terkesan dengan keterampilan akting pria botak itu. Mereka enggan untuk percaya bahwa ada orang yang bisa menjatuhkan seseorang dengan satu tamparan. Baiklah, cukup berkelahi. Biarkan para tamu masuk, kata Zeke. T-Rex mengangguk. Ya Pak. Tunggu, kamu. Yang berkacamata. Bisakah kamu membantuku juga? Antar mertuaku, istriku, dan Nancy nanti. Jauhkan keluarga Hinton yang lain, perintah Zeke. Air mata menggenang di mata pria berkacamata itu saat dia mengangguk deras. Ya Pak. Saya akan melaksanakan perintah Anda. Apakah ini berarti saya akan mendapatkan promosi? Pikirnya dengan gembira. Aku akan menjadi kaya. Sementara itu, para penjaga lainnya memelototi pria berkacamata itu dengan iri karena mereka menyesal tidak membela Zeke beberapa saat yang lalu. Jika mereka lebih baik, mereka mungkin akan menarik minat Zeke juga. Pria berkacamata itu segera pergi untuk mengantar Lacey dan keluarganya ke hotel. Sementara itu, penjaga lainnya mengangkat pria botak itu ke bahu mereka dan membawanya keluar. Setelah mereka keluar dari jangkauan pendengaran orang lain, salah satu dari mereka mulai menepuk wajah pria botak itu dengan lembut. Hei, berhenti berpura-pura, bangun. Tuan Williams sudah pergi. Terlepas dari segalanya, mata pria botak itu tetap tertutup. Salah satu penjaga mengeluarkan sebatang rokok yang menyala dan menekan kepalanya dengan ringan ke kulit pria botak itu, hanya untuk tidak menerima tanggapan. Ketakutan mulai muncul di wajah para penjaga saat kebenaran muncul di hadapan mereka. Baldi sebenarnya tidak sadar. Bos menjatuhkannya dengan satu tamparan, seperti yang dia janjikan. Apa di dunia? Bab 337. Sementara itu, orang banyak berdengung di luar hotel. Mereka berspekulasi tentang bagaimana Zeke akan menemui ajalnya. Tidak hanya dia masuk tanpa izin hotel, tetapi dia juga bahkan memukuli para penjaga, yang tidak bisa dimaafkan. Lacey dan keluarganya hanya bisa melihat dengan putus asa di wajah mereka.
Karena Zeke telah dibawa ke lantai 2, mereka memperkirakan bahwa kemungkinan dia keluar dari hotel tanpa cedera hampir tidak ada. Setiap kali mereka mencoba menerobos untuk menyelamatkannya, Nancy menahan mereka dan menyuruh mereka untuk tetap diam. Dia membuat panggilan demi panggilan dalam upaya untuk menyelamatkan Zeke menggunakan koneksinya, tetapi itu tidak berhasil. Pada saat yang sama, Harun dan Adam mulai mengejek mereka. Bukankah lebih bagus jika Zeke mati? Mereka pikir. Ketika itu terjadi, tidak akan ada orang yang melindungi Lacey dari bahaya. Seluruh keluarganya akan menjadi pion kami. Saat itu, pria berkacamata berjalan keluar dari hotel. Tatapan semua orang tertuju padanya secara bersamaan. Mereka mengira bahwa dia ada di sana untuk mengumumkan kematian Zeke sebelum waktunya. Namun, pria berkacamata itu hanya melirik ke arah kerumunan dan bertanya, bisakah istri Tuan Williams dan mertuanya maju ke depan? Tuan Williams. Orang-orang di kerumunan saling bertukar pandang bingung. Itu karena tidak ada keluarga terkemuka di distrik Riverdale dengan nama keluarga Williams. Apakah keluarga Ateville Williams juga datang? Oh, saya mengacu pada Tuan Zeke, pria berkacamata itu menjelaskan. Kerumunan menarik napas kolektif karena terkejut. Apakah dia baru saja memanggil pembuat onar sebagai Tuan Williams? Apa yang sedang terjadi? Michael menunjuk Lacey dan berkata, dia istrinya. Dia mengira bahwa pria berkacamata itu ada di sana untuk menghukum keluarga Zeke atas kejahatannya yang keji. Adapun memanggil Zeke sebagai Tuan Williams, Michael percaya bahwa itu hanya umpan untuk memancing anggota keluarganya keluar. Lacey kemudian maju selangkah. Aku istri Zeke. Apakah dia baik-baik saja? Aku ingin bertemu dengannya. Bahkan jika dia mati, aku akan turun bersamanya, meskipun aku harus memohon padamu untuk tidak melibatkan orang tuaku. Pria berkacamata itu terlihat sangat bingung. Apa yang kamu bicarakan, kakak ipar? Kakak ipar. Orang-orang di kerumunan itu terguncang sampai ke tulang mereka. Mengapa dia memanggilnya sebagai kakak ipar, seolah-olah Zeke adalah saudaranya atau semacamnya? Lacey membeku sesaat, benar-benar bingung. Pria berkacamata itu membungkuk rendah. Bolehkah saya dengan hormat mengundang keluarga kakak Williams untuk masuk ke hotel bersama saya? Oh, dia meminta seseorang bernama Nancy untuk masuk juga. Tuan Williams menunggu Anda di salah satu kamar pribadi kami. Apa? Kerumunan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Zeke tidak hanya melanggar hotel, tetapi dia juga memukuli para penjaga di hotel. Terlepas dari segalanya, staf hotel bahkan tidak menyentuhnya, sebaliknya, mereka memperlakukannya dan bahkan keluarganya dengan sangat hormat. Sejak kapan mafia mulai beroperasi atas dasar rasa hormat? Pria berkacamata itu menoleh ke arah kerumunan lainnya. Kalian semua boleh masuk juga. Bukankah kamu menyuruh kami menunggu di luar sampai bosmu datang? Seseorang di antara kerumunan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak melihat? Dia baru saja masuk, jawab pria berkacamata itu. Dia masuk begitu saja. Sejak kapan? Karena hanya ada satu pintu masuk ke hotel, semua orang telah memperhatikannya selama 1 jam terakhir. Namun selain Zeke, tidak ada yang masuk ke hotel melalui pintu masuk itu. Kecuali kalau sebuah teori menakutkan mulai tumbuh di benak setiap orang. Zeke Williams adalah bos mereka. Dia adalah orang yang membongkar kekuatan dunia bawah. Itu bukan penjelasan yang mereka sukai, tapi itu satu-satunya penjelasan yang logis. Mereka mulai menggigil ketakutan saat mereka mengingat kembali bagaimana mereka meremehkan pemimpin dunia bawah Riverdale beberapa saat yang lalu. Namun, Aaron menolak untuk mengaku kalah. Tidak. Pasti ada semacam kesalahpahaman. Bab 338. Dia pasti memanfaatkan koneksi keluarga kita. Apakah kamu tidak melihat? Cucu saya mengenal seorang penjaga bernama Marcel, jadi dia pasti telah melepaskan jas cucu saya. Ayo masuk. Kerumunan tampaknya menerima penjelasan itu. Zeke pasti telah meyakinkan para penjaga bahwa dia berasal dari keluarga Hinton, memaksa para penjaga untuk bertindak demi mereka. Tidak heran keluarga Hinton termasuk di antara bangsawan di distrik Riverdale. Namun, saat keluarga Hinton lainnya hendak memasuki hotel, pria berkacamata itu mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Berhenti. Kamu tidak diizinkan masuk. Mengapa? Aaron menggeram, memelototi pria itu. Kamu tidak berhak masuk, jawab pria itu. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kembali? Mereka telah berteori bahwa Zeke masuk dengan berbohong bahwa dia adalah bagian dari keluarga Hinton,
tetapi melihat bagaimana Hinton dilarang masuk, teori itu runtuh dengan sendirinya. Wajah Aaron berubah merah padam. Pria berkacamata itu membawa Lacey dan keluarganya ke hotel sementara orang banyak lainnya mengikuti mereka dengan cermat. Mereka kurang lebih yakin bahwa Zeke adalah orang yang mengambil alih sebagai penguasa dunia bawah Riverdale, melihat seberapa baik pria berkacamata itu memperlakukan Lacey dan keluarganya. Dia bahkan meminta maaf karena menyebabkan masalah bagi mereka. Nancy menoleh ke Lacey dan bertanya pelan, "Lacey, apakah dia benar-benar pemimpin dunia bawah Riverdale?" "Sepertinya ada yang salah, iya. Bukankah dia hanya seorang pengemis?" Lacey tidak memiliki jawaban atas pertanyaan Nancy. Aku tidak tahu. Zeke telah berada di kota Oakhurst sepanjang waktu." "Tunggu. Dia memang mampir untuk mengunjungi distrik Riverdale beberapa hari yang lalu, tapi dia ke sini hanya untuk menjemput seseorang. Dia pergi secepat dia datang. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan dunia bawah Riverdale hanya dalam 2 hari." "Sudahlah, mari kita tanyakan pada Zeke sendiri." Nancy mengangguk. "Ya, ada yang berbau amis di sini. Pengemis itu jelas bukan pemimpin dunia bawah." "Nancy, kenapa kamu sangat tidak menyukainya?" tanya Lacey, putus asa. "Aku hanya membencinya." Nancy mendengus. "Aku tidak percaya pria seperti dia akan terpaksa mengemis. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahlawanku." "Baiklah." Lacey menghela nafas. Sementara itu, T-Rex diusir dari kamar pribadi setelah dia mengantar Zeke masuk. Zeke tampak enggan memiliki orang lain di ruangan itu selama makan bersama keluarganya. Saat T-Rex keluar dari kamar, dia menabrak Marcel, seorang penjaga di hotel. Dia adalah penjaga yang diminta bantuan Michael beberapa saat yang lalu. Marcel berlari ke arahnya ketika dia melihat T-Rex keluar dari ruangan. "Bos, aku perlu bicara denganmu." Dia ingin meyakinkan T-Rex untuk membiarkan Hinton masuk lebih awal sehingga dia bisa mendapatkan dana yang dijanjikan Michael. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa bos yang ditunggu-tunggunya sudah berada di dalam hotel, sementara Aaron dan keluarganya dilarang masuk. "Marcel, kamu datang di waktu yang tepat. Aku punya tugas untukmu," kata T-Rex. "Jaga baik-baik Hinton nanti, kalau tidak." Dia mengacu pada keluarga Lacey. Namun, Marcel mengira bahwa The Hintons T-Rex yang dimaksud adalah keluarga Riverdale Hinton. Dia membeku sesaat. "Apa maksudmu, bos? Apakah mereka menjanjikan semacam keuntungan bagi kita?" "Tentu saja, dasar keledai bodoh. Mereka adalah anggota keluarga bos kita," teriak T-Rex. Rahang Marcel jatuh ke lantai dan terkejut dengan akalnya. Bab 339. Sejak kapan bos menjunjung tinggi Hinton? Apa gunanya membuat saya membantu mereka? Lagi pula mereka tidak akan kesulitan memasuki hotel. Kira sudah waktunya untuk menyedot mereka. Dia berlari menuju pintu masuk hotel. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia terkejut menemukan itu kosong kecuali Aaron dan keluarganya, yang masih terjebak di luar. Adapun Aaron dan keluarganya, mereka hanya bisa berdiri di luar dengan putus asa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pengemis Zeke adalah pemimpin dunia bawah Riverdale. Mereka telah meremehkan kekuatan petunjuk Oakhurst. Pada saat itu, mereka mulai merasa terancam. Saat itu, Marcel berlari dan bertanya, "Pak Hinton, mengapa Anda masih di sini?" "Marcel, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu?" Michael mengatakan saat dia melihat Marcel berlari. "Apakah yang Anda sebut, Bos Zeke?" Marcel terlihat sangat bingung. "Zeke? Siapa itu? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Lagi pula, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak masuk?" Michael menghela nafas. "Yah, kami tidak diizinkan." "Apa?" Marcel berteriak kaget. "Kamu tidak diizinkan? Siapa yang mengatakan itu?" "Kami menduga Zeke lah yang menyuruh pria berkacamata itu untuk menghentikan kami masuk." Marcel menjadi marah. "Bodoh bermata empat. Aku akan membunuh seluruh keluarganya." Beraninya dia menghalangi tamu kita yang terhormat. Aaron dan keluarganya terkejut dengan reaksinya. Marcel bukan teman dekat keluarga, jadi tidak ada alasan baginya untuk bertingkah seperti itu. Lagi pula, sejak kapan mereka menjadi tamu terhormat? Karena itu, mereka mulai bertanya-tanya apakah Marcel hanya menyindir. "Marcel, apa menurutmu kau bisa membantu kami menggunakan koneksimu?" Michael bertanya ragu-ragu. "Koneksi? Koneksi apa? Masuk saja," seru Marcel. Michael menghela nafas. "Tapi pria berkacamata itu memberitahu kami bahwa kami tidak bisa." "Terserah.
Abaikan saja dia. Aku akan menghajarnya nanti. Marcel meludah. Michael, apakah kamu menganggapku serius? Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu berhubungan dengan bos kita? Terkait. Keluarga Hinton bingung. Marcel, kurasa kamu salah pesan. Kami sama sekali tidak berhubungan dengan bosmu, Michael menjelaskan. Selain itu, siapa bosmu? Yah, dia mungkin seseorang yang kamu kenal. Dia orang yang rendah hati, jadi dia tidak menjelaskan identitasnya, jawab Marcel. Satu hal yang saya yakini adalah bahwa bos saya adalah kerabat Anda. Bos mengatakannya sendiri. Dia menyuruh saya untuk memperlakukan Hinton dengan baik. Ayo pergi. Itu mengangkat suasana hati keluarga Hinton. Mereka sangat gembira mendengar bahwa orang misterius yang telah mengambil alih kekuatan dunia bawah kebetulan adalah seseorang dari keluarga mereka sendiri. Tidak heran Zeke bisa masuk dengan mudah. Pikir mereka. Dia pasti sedang menunggangi koatel keluarga Hinton. Dia jelas bukan bos dunia bawah. Harun sangat marah. Bajingan itu. Beraninya dia melarang kita masuk. Pria bermata empat itu pasti buta juga. Dia mempermalukan kita di depan semua orang. Aku akan menamparnya nanti. Bab 340. Dia hanya salah satu bawahanku, jadi aku akan mengurusnya untukmu, kata Marcel. Aku akan memastikan dia meminta maaf padamu nanti. Ayo masuk. Bos akan marah jika kita membuang waktu lagi. Ayo pergi. Aaron berkata, mengambil langkah menuju pintu. Namun, dia berhenti tepat setelah satu langkah. Mengapa Anda tidak masuk, Tuan Hinton? Tanya Marcel. Kenapa kau terburu-buru kami? Michael menggeram. Kami adalah tamu terhormat, dan Anda hanya seorang pelayan. Bukakan pintu untuk kami. Marcel membeku sesaat sebelum emosinya mengancam akan bertindak. Jika mereka tidak dalam situasi itu, dia sudah akan menamparkan wajah Michael karena mengatakan itu. Sayangnya, dia tidak dalam posisi untuk melakukannya, karena terungkap bahwa keluarga Hinton adalah kerabat bosnya sendiri. Dengan itu, dia memaksa dirinya untuk tenang dan membukakan pintu untuk mereka. Aaron dan keluarganya memulai pendakian mereka ke kamar pribadi di lantai 2. Marcel telah menawarkan untuk membawa mereka ke sana, tetapi Michael menolak tawarannya. Saat itu, Michael menyusul kakeknya dan berkata, "Kakek, Marcel sudah lama menggertakku, tapi aku sangat toleran padanya. Sekarang kita lebih kuat dari sebelumnya, kupikir aku harus membalasnya sekali." Harun mengangguk. Baiklah, aku mengandalkanmu. Bosnya mungkin tidak akan menutup mata bahkan jika kita membunuhnya, karena kita masih berhubungan dengan bosnya. Michael mengangguk. Ngomong-ngomong, kakek, siapa bosnya? Aaron merenungkannya sejenak sebelum menjawab, saya pikir Anda harus mencoba menghubungi kerabat kita nanti. Saya juga tidak begitu yakin. Baiklah, jawab Michael antusias. Sementara itu, di kamar pribadi di lantai 2. Leslie dan keluarganya, serta Nancy, mengawasi Zeke. Zeke merasa tidak nyaman ditatap seperti itu. Dia menyesap teh dan bertanya, apakah Anda punya pertanyaan untuk saya? Nancy menyela lebih dulu. Saya punya satu. Apakah kamu orang misterius yang membongkar pasukan dunia bawah Riverdale? Apakah mereka menunggumu sepanjang waktu? Zeke mengangguk. Itu benar. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Tanya Nancy. Aku melakukannya, bukan. Aku bilang tidak ada yang akan masuk sampai aku melakukannya. Semua orang terdiam. Tidak ada yang menganggap kata-katanya serius saat itu. Zeke, dari apa yang aku tahu, kamu hanya tinggal di Riverdale selama beberapa hari. Bagaimana Anda menaklukkan Riverdale hanya dalam 2 hari? 2 hari. Oh, kamu salah besar, kata Zeke. Aku hanya butuh 2 jam. Hanya 2 jam telah berlalu sejak dia dibawa ke dermaga yang ditinggalkan oleh Calum's to the Soul Wolf yang tiba untuk membawa 500 orang di sana. Nancy tidak yakin. Berhentilah membual. Kamu akan ketahuan suatu hari nanti. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan kekuatan dunia bawah dalam 2 jam adalah pahlawanku. Zeke mulai tidak sabar. Dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus mengungkapkan identitas aslinya kepadanya hanya untuk membuatnya diam. Sebenarnya, saya adalah pahlawan yang Anda bicarakan. 1 juta tentara membungkuk di hadapanku hari itu, karena aku telah menyingkirkan kekuatan dunia bawah. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan Aaron melenggang masuk bersama keluarganya. Leslie dan teman-temannya terkejut. Bukankah mereka berhenti di pintu masuk? Bagaimana mereka menerobos masuk?
Zeke sepertinya bisa meledak karena marah. Apa yang sedang dilakukan T-Rex?